warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kok nggak semangat? Semangat dulu dong. Kalau kunci dari belajar matematika itu semangat. Jadi kalau kalian udah semangat, nanti kalian akan dipermudah untuk memahami materi pembelajaran hari ini, insya Allah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Diki. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita mengalami pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa? Ukuran sudut dan konveksi sudut. Masih ingat kan? Ukuran sudut kemarin ada apa aja? Coba sebutin. Derajat sama radian. Ya, pintar. Jadi ukuran sudut itu ada derajat sama radian. Terus konsep konversinya kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Syarat kesebangunan suatu segitiga masih ada yang ingat? Ingat nggak? Apa? Udah dibuka belum bukunya di rumah? Udah dibaca belum? Syarat kesebangunan suatu segitiga itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sudut sama besar, kalau sisi sama panjang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menentukan hubungan dari perbandingan trigonometri tersebut, dan kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Ya. Kemarin sudah dibagi LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Di LKPD 2. Ya, dibuka. Halaman 7. Sudah? Coba diperhatikan, di situ ada masalah 2.1. Di situ ada gambar apa, Kak? Ada gambar Tenda. Ya, jadi di sekolah kalian di SMA Negeri 9 Bandar Lampung itu ada sedang mengadakan tersami. Kemudian di situ kalian akan mendirikan suatu tenda. Kira-kira dalam mendirikan tenda itu syaratnya harus apa supaya tendanya itu bisa berdiri tegak? harus hubungannya besar sudut sama kaitan pada sisi-sisinya itu harus tepat. Ya, benar. Jadi sudut di situ kan ada bentuk segitiga ya, segitiga siku-siku. Dia harus sudut yang bersesuaian itu harus sama. Kemudian tadi yang dikatakan sama Kesya benar, panjang sisinya juga harus disesuaikan dengan sudutnya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian coba diskusikan dengan anggota kelompok kalian permasalahan 2.1 itu. Tapi sebelumnya kalian harus mengerjakan aktivitas yang ada di LKPD. Coba dibuka halaman selanjutnya. Ada beberapa tahap. Ini adalah tahapan dari model creative problem solving dengan pendekatan open-ended. Nanti setelah kalian selesai mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya salah satu kelompok. Nanti kelompok yang lain akan memberi tanggapan, boleh, komentar boleh, pertanyaan juga boleh. Nah, silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalian bawa buku paketnya kan? Buku cetaknya?
bisa dibuka. Di situ ada materi trigonometri sebagai referensi kalian juga. Ada di halaman 129. Didiskusikan ya. Ini yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, gede, sedang, kecil. Tapi dari kecil dulu ya, dari yang kecil ke sedang ke besar. Di kamar dua di sini. Saya benar sih. Ada saya 31 yang aku sudah langsung di sini. Boleh gunakan ponselnya untuk mencari referensi tambahan ya. Tapi jangan pakai untuk yang lain-lain. Ketiga sisinya memiliki perbandingan yang sama. Berarti ini kita bikinnya 3, 4. Habis itu sini 5 ya. Yang itu aslinya kita tinggal buat pencatan. Gitu ya. Kalau itu perbandingan antara panjang sisi. Kalau segitiga siku-siku itu syaratnya apa? Kan berlaku apa? Kalau segitiga siku-siku berlaku rumus apa? Ya, jadi kalian nentuin panjang sisinya itu menggunakan Pitagoras. Pokoknya kalau penemuan ide ini kan berdasarkan gambar siku-siku yang kalian buat yang ini. Tulis hal-hal ide yang berkaitan dengan panjang sisinya. Tadi kalian menentukan panjang sisinya ini dari 3, 4, kemudian sisi kirinya 5 ini dari mana? Ya, pakai Pitagoras kan. Nah, kalian uraikan di sini sudut siku-sikunya di mana, kemudian dapat sisi miringnya itu panjangnya 5 itu dari mana? Kalian tulis semuanya. Di sini segitiga ABC, panjang sisinya berapa aja. Kemudian di sini segitiga DEF, siku-sikunya di mana, panjang sisinya berapa aja. Ada pertanyaan lagi? Kelompok ini sudah sama ya? Penemuan ide. Iya. Diskusi ya. Nanti ganti yang nulisnya. Gabe pendapatnya apa ditulis di LKPD-nya. Diki pendapatnya apa ditulis di LKPD-nya.
ada berapa? Gitu. Setiap kelompok kemungkinannya perbandingan yang berbeda-beda sesuai dengan tiga yang Berarti kita bisa pakai yang satu tiga satu yang ini nggak sih? Yang tengah itu? Bukan. Iya sih. Kalau kita tentuin, berarti setelah kita tentuin sisi miringnya, kita udah dapat semua sisi-sisinya, kita bikin perbandingannya pakai yang di halaman 131 tengah. Iya, gitu kan. Nanti kita tinggal nulis dulu. perbandingan buat table ya. Iya, bisa kita bisa. A, F, C, Sudutan yang di depannya itu kan sisinya 4, jadinya kan 5, berarti 4. Depan B ini kan 5, sebelahnya itu 3, jadi depan miring 5. Terus untuk yang segitiga kedua berarti 8/10. Segitiga yang ketiga 12/15. Terus nanti lo ngomong berarti ini kalau disederhanain segitiga kalau disederhanain hasilnya 4/5 juga kok, sama ya perbandingannya gitu. tergantung ini ya. Iya, Nah, lanjut ini sini sama dengan ya 80 dengan 81 ini 80 100 Ini kita pakai Pitagoras ya. Nah iya, Pitagoras. Karena pada segitiga siku-siku kan berlaku teorema Pitagoras, di mana cara mencari sisi miring ini dikuadratkan antara dua sisinya, dikuadratkan di akar itu. Jadi kayak gini, kayak contohnya garis AE ini sama dengan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat tingginya. Ini atas perbandingan. Jadi sama dengan Iya. Ini kosong aja kan? segitiga satu itu yang kecil ya. Sisi depan sama Nih, sisi coba perhatikan ini perbandingan sisi-sisinya. Yang segitiga 1 itu kan 4/5, segitiga 2 ada 8/10. Ini masih bisa disederhanain nggak? Bisa. Berapa jadinya? 8/10. 4/5. Terus ini 12/15. Disederhanain dibagi berapa? 3. Berarti berapa? 4/5. Sama nggak segitiga 1 sama sampai 3 itu? Sama. Coba kalian cari di selanjutnya perbandingan sisi-sisinya sama apa? Oke. Lanjut sampai mana? Karena rumusnya kan sisi depan TK itu kan ini dua dibanding sisi miringnya Kita orang ini nomor selanjutnya ya. Kalau sebenarnya perbandingan antara kalian sisi depan, berarti perbandingan antara kalian sisi depan
pastinya itu sama bandingannya. Karena kan ini kenapa kalau 4/5 semua. Jadi kalau 2/3 itu harus dirasionalkan. Oh iya. 2/13. Jadi yang dicantumin di sini nanti udah dikasih sama. Dikali ini. Gak usah langsung 13. Oh, Nah, iya. yang kedua Kan 3 per 3/13. 3 per akar 13. Dikali akar 13 per akar 13. Cari yang lain dulu aja, biar kita arang aja. Ya, jadi ini akar 13 per dirasionalkan. Jadi 3 akar 13 per 13. Ini 3 per 13 akar 13. Tergantinya dari sisi kan yang Ya, 13 akar 13. Jadi 2 per 13. Enggak, 4 akar 13. Itu dia sudah mengerti perbandingan terus kira-kira apa sih hubungan perbandingannya itu? Nah, perbandingan antara panjang ya kursinya masih ya kursinya panjang sisi depan kan 4 terus yang sisi miringnya tuh 5. Nah ini apa namanya sama panjang. panjang sisi depan kan 4, panjang sisi miringnya 5. Terus ini kan kalau disederhanain hasilnya 4/5 juga. Ini kalau disederhanain 4/5 juga kan. Jadi perbandingan dari panjang sisi ketiganya kan sama-sama 4/5 ya kan. Nah bisa makan gitu perbandingan ini sama ini sama ini 13 akar 13. nah kan berarti apa namanya Ini tadi 2 per 13. ini adalah sama pertama perbandingan dari panjang sisi yang bersesuaian Kalau yang itu ini tadi makanya 3 ini berapa? maksudnya 3 per akar 13 ya? Ini semuanya. Ini 3 per akar 13 ini. kita tulis kayak perbandingan antara panjang 3 sisi per depan 13 dengan panjang sisi miring pada ketiga segitiga ya. Nah, yang ini kan bisa. Nah Ini yang namanya juga nanti kamu bisa ngomongin iya ini masalah itu berkaitan sama masalah yang awal Rasionali. miring wes yang konstan itu demi sami desa depan miring samping miring depan dari samping 6/3 akar 13 jadi 6/39 akar 13. Nah, ini kan dikali rasional kak. Jadi kali akar 13 per akar 13. Kan 6 dibagi 3 kan masih bisa. 6 bagi 3 berapa? 3 2. 2. Berarti kan 2 per akar 13. Nah dari situ baru kalian dikali akar sekawannya itu. Oh, jadi harus disederhanain dulu Ya. baru bisa dirasionalin kan? Iya benar. Jadi nggak semakin besar kan ini dari 6/3 jadi makin besar gitu kan angkanya. Iya. Coba disederhanain Jadi dulu. untuk soal lain juga harus disederhanain dulu kan? Iya. Yang lain juga ya. Sama kayak ini ya. Nah ini 3/6. 3/6 tuh 1/2. Ya 1/2. Jadi sederhanain. 9/3 jadi 3 per akar 13 ya. Baru dikali akar sekawannya. Oh gitu ya. Yang bersesuaian Sesuai. Oh karena sisi yang bersesuaian sama panjang. bedanya sama panjang. Pas sudutnya sama besar. Widih
menurut aku karena sisi yang sesuaian sama panjang maka sudutnya sama. Masuk akal. Ya. Jadi Oke, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Nanti ketika temannya presentasi, kalian simak, kalian cocokkan dengan jawaban kalian yang di LKPD. Kalau ada tanggapan atau cara yang berbeda boleh disampaikan nanti ke depan. Kakak tunjuk ya, yang presentasi mungkin dari kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 NUS ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang trigonometri segitiga siku. Saya dan Deka ini sebagai moderator dan sebelah saya ada Keisha dan sebelah saya ada Gani. Tahap pencarian fakta. Apa saja syarat dua buah segitiga jatuhkan sama? 1. Sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Gambarlah 3 segitiga siku-siku yang sebangun. Kemudian tentukan 1 sudut lancip. Dinotasikan dengan theta. Selanjutnya beri nama setiap titik sudut pada segitiga tersebut, misalkan A, B, C, D, E, F. Stop dulu. Dari tahap yang pertama, pertanyaan yang pertama ini apa saja syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun? Tadi jawabannya dari kelompok 1 NUS apa? Sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kelompok Buto gimana? Sama kan? Karena kelompok Buto, apakah sama gambarnya? Agak berbeda, Pak. Berbeda. Agak berbeda. Oke, nanti setelah kelompok 1 NUS selesai presentasi, Ibu minta yang kelompok Buto jawabannya kan beda. Nanti ditulis di sampingnya sini ya, gambar. Kita nanti bandingkan. Boleh dilanjut. Berikutnya akan dibacakan oleh Gani. Tahap penemuan ide berdasarkan gambar segitiga siku-siku yang telah kalian buat. Tulislah hal-hal ide atau tugasan sebanyak mungkin terkait panjang sisi segitiga. Tulis nama anggota kelompok beserta ide yang kerasa sampaikan. Jawabannya segitiga ABC diketahui panjang Coba dilihat sambil dilihat. panjang AB 4 cm, panjang BC 3 cm, panjang AC 5 cm. Dari mana kalian dapat sisi-sisi segitiganya? Itu bisa 9, 12, 15, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi pertama kan diketahui AB-nya 4 pada gambar segitiga yang sudah kami buat, BC-nya 3. Nah, untuk mencari AC-nya, karena itu segitiga siku-siku, jadi kita pakai teorema Pythagoras untuk dapetin sisi miringnya dengan cara mengakarkan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya akar 25. Untuk segitiga yang kedua sama yang ketiga kita pakai teorema Pythagoras juga. Jadi dapat 9, 12, 15, 6, 8, dan 10. Oke. Sepakat ya, kelompok Buto sepakat. Lanjut.
Langkah kita dulu. Setiap kelompok memiliki mengumpulkan nilai perbandingan yang berbeda-beda sesuai dengan lembar tiga yang dibuat. Panjang sisi depan peta per panjang sisi miring. Segitiga 1 4 Coba dilihat segitiga 1 tuh yang mana dikasih nama ya? Segitiga 1 memiliki nilai 4 per 5. Segitiga 2 memiliki nilai 8 per 1. Ini 1. Iya. Kurang kedua masih berdua. Kelihatannya 1. Minumnya sekali. Dan segitiga memiliki nilai 12 per 15. Yang kedua, panjang sisi samping peta per panjang sisi miring. Hasilnya segitiga 1 yaitu bernilai 3 per 5, segitiga 2 6 per 10, segitiga 3 9 per 10 per 15. Yang ketiga, panjang sisi peta per panjang sisi samping peta. Segitiga 1 memiliki nilai 4 per 3, segitiga 2 memiliki nilai 8 per 6, segitiga 3 memiliki nilai 12 per 9. Yang keempat, panjang sisi miring per panjang sisi depan peta. Segitiga 1 dengan nilai 5 per 4, segitiga 2 dengan nilai 10 per 8, dengan Nomor berikutnya, amati nilai perbandingan dari ketiga segitiga siku-siku. Bagaimana hubungan nilai perbandingan panjang sisi-sisi pada ketiga segitiga? Jadi dari tabel yang sudah ditulis, dari segitiga 1, 2, dan 3, ketika diamati perbandingannya itu kalau segitiga pertama kan panjang sisi depannya 4 per 5, segitiga kedua 8 per 10, segitiga ketiga 12 per 15. Kalau segitiga kedua dan segitiga ketiga itu perbandingannya disederhanakan, itu hasilnya sama dengan perbandingan segitiga yang pertama, yaitu 4 per 5. Berlaku juga dengan panjang sisi samping per panjang sisi miring, panjang sisi depan per panjang sisi samping, dan seterusnya. Maka hubungan nilai perbandingan panjang sisi pada ketiga segitiga adalah perbandingan antara panjang sisi depan dan panjang sisi miring pada ketiga segitiga adalah sama. Perbandingan antara panjang sisi samping dan sisi miring adalah sama. Perbandingan antara sisi samping dan sisi depan adalah sama. Perbandingan antara panjang sisi miring dan sisi depan adalah sama. Perbandingan antara panjang sisi miring dan panjang sisi samping adalah sama. Perbandingan antara panjang sisi depan dan panjang sisi miring pada ketiga segitiga adalah sama. Soal selanjutnya, tahap penemuan solusi masalah. Definisikan kembali masalah 2.1. Gunakan hubungan nilai perbandingan trigonometri yang telah kalian temukan untuk menyelesaikan masalah 2.1. Jadi ini masalah 2.1 ada di halaman masalah 2.1. Suatu ketika, organisasi kepramukaan yang ada di SMA Negeri Senda Pada Lampung akan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau dikenal sebagai Persami. Kegiatan Persami tersebut diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 yang dibagi dalam beberapa regu. Masing-masing regu bertugas untuk membuat tenda. Sisi depan tenda yang akan didirikan berbentuk segitiga sama kaki. Tenda tersebut dapat berdiri kokoh salah satunya karena hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang sisi-sisinya. Misalkan, sisi miring tenda tersebut panjangnya 1,2 meter dan diketahui cos theta sama dengan sin beta sama dengan 2/3. Berapakah tinggi tenda tersebut agar dapat berdiri kokoh? Di sini kelompok kami menggunakan dua cara. Jadi berdasarkan soal yang sudah saya bacakan tadi, itu diketahui
diketahui panjang sisi miringnya (1,2 meter). Kemudian cos theta sama dengan sin beta sama dengan 2/3. Kelompokannya menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama itu sin sama dengan sisi yang depan per sisi yang miring. Ini sin beta. Nah, sin betanya diketahui 2/3. Untuk sisi depannya ini yang kita cari, jadi X per miringnya 1,2. Dikalikan silang 2,4 sama dengan 3X. Jadi X sama dengan 0,8. Berarti tinggi tendanya 0,8 meter. Untuk cara yang kedua, kita pakai cos theta sama dengan panjang sisi samping per panjang sisi miring. Perbandingan cos theta ini 2/3. 2/3 sama dengan sisi sampingnya yang kita cari, jadi X per 1,2 dikalikan silang 2,4 sama dengan 3X. X sama dengan 0,8 meter. Coba berhenti dulu. Di situ ada sudut theta sama sudut beta. Oh ya, Kira-kira mana sudut theta sama beta? Ini beta, Ya. ini theta. Nah, jadi kalau di sini kita kan pakai sin beta depan per miring. Ini kan sudut betanya, berarti depannya ini karena memang kita nyari tinggi tendanya ini. Kemudian per sisi yang miring per 1,2. Terus kalau untuk yang cos kan sudutnya di sini. Berarti sampingnya ini kita nyari tingginya, terus per 1,2 begini. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan? Di kelompok Pluto tadi katanya ada gambar segitiganya beda. Ya. Coba ditulis. Gitu. Oke, udah ya. Ini gambar segitiga dari kelompok Pluto. Gimana untuk perbandingan sisi-sisinya? Apakah sama dengan kelompok Saturnus? Jelas beda, Pak. Jelas beda. Beda. Coba dijelaskan ke depan. Kelompok Saturnus boleh duduk. Bisa dilihat segitiganya berbeda ya. Dan ini segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga. Ini sudah diketahui sisi sampingnya, belum sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring, kita gunakan teorema Pythagoras. Saya beri contoh satu, yaitu segitiga ABG. Untuk mencari ininya, sisi miring sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Nah, untuk sisi miring segitiga kedua dan segitiga ketiga bisa digunakan cara yang sama. Sama seperti kelompok Saturnus tadi ya, perbandingannya sama juga. Sama, hanya angkanya beda. Tadi ukurannya ini kan beda. Terus ada tanggapan lain lagi? Cukup yang lain sama ya. Jadi kesimpulannya dari perbandingan segitiga yang sebelah ini, perbandingan sisi depan per sisi miringnya dari ketiga segitiga adalah sama. Sudut-sudutnya pasti yang bersesuaian juga sama besar kan? 90 derajat dan ini pasti sama. Terus untuk yang selanjutnya, oh ya, ini kan ada di tahap presentasi hasil
kan ada tanggapan yang beda dari kelompok ini sama kelompok satunya, kan tadi beda jawabannya. Nah, jawaban yang beda ini ditulis di kolom yang ini ya nanti. Nah, selanjutnya ini ada definisi, coba diperhatikan definisi. Jadi dari perbandingan sisi-sisi pada segitiga ini itu ada kaitannya dengan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada apa aja di situ? Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, itu ada definisinya, kalian pahami. Sinus beta itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Sin demi, kalau disingkat itu biasanya sin demi, kos sami, tan desa. Nah, seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Cermati definisi sinus beta dengan kosekan beta. Nah, itu hubungannya apa? Coba dari kelompok satu dulu. Sinus dengan kosekan. Sinus dengan kosekan, hubungannya apa? Kalau sinus itu kan panjang Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ya, Kosekan. Kalau sinus beta itu panjang sisi depan beta per panjang sisi miring. Di LKPD tertera kalau kosekan itu panjang sisi miring per panjang sisi depan. Artinya hubungan antara kosekan sama sinus itu kosekan sama dengan 1 per sinus beta. Oke, good. Dari kelompok Pluto, sepakat? Sepakat. Jadi coba kita bandingkan. Yang pertama itu kosekan dengan sinus ya. Sinus itu kan depan per miring, sedangkan kosekan itu miring per depan. Berarti kan 1 pernya ya, seper kosekan itu sama dengan sinus beta. Kalau seper sinus beta sama dengan kosekan beta. Terus yang selanjutnya kita perhatikan hubungan antara kosinus dengan sekan beta. Kosinus beta dengan sekan beta apa hubungannya? Dari panjang sisinya tadi. Dari definisi coba. Lihat dari definisinya. Ya, coba diungkapkan. Apa? Sepertinya kosinus beta. Intinya sepernya kosinus Beta. beta. Apanya tuh? Sekan beta. Sekan beta sama dengan seper Kosinus beta. Ya. Kalau tangan beta sama dengan 1 per tangan beta. Ya. Tuh. Terus lengkap. itu ada ya. Ini sama di sini. Sekan beta dan Kalau di kayak jadi dibalik ya. samping per depan. Depan samping dan depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup paham ya? Kalau sudah sepakat semua, itu di LKPD-nya ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Untuk tugas saja karena waktunya sudah selesai ya, ini sudah 2 jam pelajaran. Nanti latihannya dikerjakan di rumah, kita bahas di pertemuan selanjutnya atau dikumpul di pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas? Sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini itu kesimpulannya apa? Dari diskusi kalian, dari presentasi. Ya, boleh Tamara, coba simpulkan hari ini kita belajar apa? Dari diskusi dan presentasi hari ini diperoleh ada 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama, sinus itu panjang sisi depan per panjang sisi miring. Perbandingan kosinus
itu panjang sisi samping per panjang sisi miring. Tangan itu panjang sisi depan per panjang sisi samping. Kosekan itu 1 per dibaca ya, 1 per sin beta. Kosekan beta itu 1 per sin beta. Sekan beta itu 1 per Kosekan. oh ini 1 per sekan beta itu 1 per Kosekan. sekan per sekan Ulang Sekan. lagi. dari yang 4 apa dari sini? Apa dari awal banget? Dari awal aja deh. Dari angkat tangan. Berdiri dulu. Ya, Tamara coba jelasin ke temannya kesimpulannya apa hari ini. Dari diskusi dan presentasi hari ini diperoleh ada 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sinus, yaitu panjang sisi depan per panjang sisi miring. Yang kedua ada kosinus, yaitu panjang sisi samping per panjang sisi miring. Yang ketiga ada tangan, yaitu panjang sisi depan per panjang sisi samping. Yang keempat ada kosekan beta, yaitu 1 per sin beta. Yang kedua ada sekan beta, yaitu 1 per kosekan beta. Dan yang terakhir ada kotangan beta, yaitu 1 per tangan beta. Dari kelompok Saturnus, sepakat? Sepakat. Sepakat. Jadi hari ini kita sudah menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada 6 perbandingan trigonometri yang harus kalian pahamin. Itu ada sinus, ada kosinus, ada tangan, sekan, kosekan, dan kotangan. Semuanya sudah paham ya? Di sini. Kalau sudah paham, karena waktunya sudah selesai, ini kita tutup. Ketua kelas silakan pimpin doa. Duduknya yang benar. Nggak bisa. Baiklah kawan-kawanku, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Alhamdulillah. Give applause untuk kelompok yang sudah presentasi untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk mempelajari materi selanjutnya. Kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang trigonometri sudut istimewa. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Latihannya jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.